Ini paling sering ditanyakan, misalkan, Pak kalau ke 4C apakah harus uji kompetensi? Pak ke 3C apakah harus uji kompetensi? Ini menandakan bahwa belum paham kapan harus melakukan uji kompetensi. Yang belum paham silahkan disaksikan video saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar sekalian. Kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan kapan harus uji kompetensi. Pertanyaan ini sering sekali ditanyakan baik lewat Facebook, Instagram, lewat WA, lewat TikTok dan lain sebagainya. Supaya saya tidak capek menjawab, ini sepele sebenarnya, tapi masih banyak yang tidak paham. Nanti kalau ada yang tanya, tinggal saya kasih video ini, maka tinggal dipelajari biar tidak nanya-nanya terus, dan juga bisa menjelaskan ke teman lain biar ini tidak menjadi pertanyaan lagi. Sepele tetapi masih banyak yang belum paham. Oke. Kita pahami dulu ya, uji kompetensi jabatan fungsional. Ya, ini ada dua. Ketika kita naik jabatan itu misalkan dari ahli pertama ke ahli muda, itu namanya naik jabatan. Itu harus mengikuti uji kompetensi yang disebut dengan UKKJ, uji kompetensi kenaikan jabatan. Yang kedua adalah UKPJL, uji kompetensi pindah jabatan lain. Misalkan kalau dari guru kepingin menjadi auditor misalkan, itu beda jabatan fungsionalnya misalkan saja itu ya, maka itu harus mengikuti uji kompetensi yang disebut dengan uji kompetensi pindah jabatan lain. Atau jadi guru kemudian kepingin jadi pengawas ya, kalau dulu ya, maka harus mengikuti uji kompetensi pindah jabatan lain. Nah, sekarang pengawas dihapus ya, maka tidak lagi ada uji kompetensi ke pengawas karena tidak ada jabatan pengawas mulai tahun ini ya. Ada lagi misalkan kalau guru mau jadi dokter misalkan ya, walaupun tidak mungkin ya, maka harus mengikuti uji kompetensi karena jabatan fungsional guru itu beda dengan jabatan fungsional dokter ya. Atau misalkan guru mau jadi penyuluh lapangan, itu harus mengikuti uji kompetensi pindah jabatan lain. Jadi uji kompetensi ada dua macam, ketika naik jabatan atau pindah jabatan. Oke, sekarang saya akan bahas lebih detail tentang UKKJ, uji kompetensi kenaikan jabatan. Oke, pahami dulu. Ini sederhana, tetapi masih banyak yang belum paham sehingga sering tanya, Pak kalau mau ke 4C apakah uji kompetensi? Nah gitu kan, sering ditanyakan. Pak mau ke 4B apakah uji kompetensi? Pak mau ke 3B apakah uji kompetensi? Nah sekarang perhatikan penjelasan saya ya, biar bisa paham, tidak nanya lagi, nanti bisa juga menjelaskan ke teman-teman Anda yang juga masih sama-sama bingung gitu ya. Oke, untuk jabatan fungsional ada dua macam, jabatan fungsional keterampilan dan jabatan fungsional keahlian. Guru itu keahlian ya, dokter itu keahlian, hakim keahlian, jaksa keahlian, perawat keahlian, penyuluh keahlian ya. Cirinya keahlian itu minimal harus S1 atau D4 ya, itu maka jabatan fungsional keahlian. Oke, jabatan keahlian itu, jabatan fungsional keahlian itu ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah ahli pertama, yang kedua ahli muda, yang ketiga ahli madya, yang terakhir adalah ahli utama. Kalau guru ya nanti tinggal guru ahli pertama, guru ahli muda, guru ahli madya, guru ahli utama. Kalau widyaswara ya widyaswara ahli pertama, widyaswara ahli muda, widyaswara ahli madya, widyaswara ahli utama. Kalau misalnya widya prada ya widya prada ahli muda, widya prada ahli madya, widya prada ahli utama.
Kalau perawat ya begitu, perawat ahli pertama, perawat ahli muda, perawat ahli madya, perawat ahli utama. Nah, sekarang ahli pertama itu golongannya adalah 3A dan 3B. Jadi kalau ada misalkan perawat atau guru atau dokter, jaksa, hakim golongannya misalnya 3B, maka jabatan fungsionalnya adalah ahli pertama. Ya kalau hakim ya hakim ahli pertama, kalau guru ya guru ahli pertama. Nah, kalau ahli muda itu 3C dan 3D ya. 3C dan 3D itu ahli muda. Misalkan kita guru PNS ya, PNS. Jadi kalau golongan ini hanya ada di PNS, P3K tidak mengenal golongan ya. Jadi kalau P3K tidak ada, misalkan ahli muda, ahli madya belum ada. Nah, misalkan ada guru pangkatnya golongannya 3D, maka jabatannya adalah guru ahli muda. Kalau misalkan ada guru golongannya 4A, perhatikan ahli madya, maka jabatannya adalah guru ahli madya. Kalau ada guru misalkan 4D, maka jabatannya adalah guru ahli utama. Nah, sekarang perhatikan, ahli pertama ini hanya 2 golongan, 3A, 3B. Ahli muda juga 2 golongan, 3C ke 3D, 3C dan 3D. Kalau untuk ahli madya ini yang 3, yang lain cuma 2. Ahli madya ini 4A, 4B, 4C. Sisanya ahli utama 4D dan 4E. Jadi gampang diingat ya, cuma ahli madya saja yang 3 golongan, 4A, 4B, 4C. Nah, sekarang begini. Misalkan dari 3A ke 3B, apakah perlu uji kompetensi? Ya tidak. Kenapa? Karena tidak naik jenjang jabatan, sama-sama ahli pertama. Misalkan kalau dari 3B ke 3C, nah ini yang naik jabatan ya. Semula ahli pertama naik menjadi ahli muda. Nah, maka ketika dari 3B menuju mau naik pangkat ke 3C, maka harus uji kompetensi yang disebut dengan uji kompetensi kenaikan jabatan, disingkat dengan UKKJ. Oke, lanjut. Dari 3C ke 3D, apakah perlu uji kompetensi? Tidak. Kenapa? Sama-sama ahli muda. 3C itu ahli muda, 3D juga ahli muda, maka tidak perlu uji kompetensi. Nah, sekarang kalau dari 3D mau ke 4A. 3D itu apa jabatannya? Ahli muda. 4A itu apa? Ahli madya. Maka naik jabatan, maka harus mengikuti uji kompetensi kenaikan jabatan. Oke, dari 4A ke 4B sama ahli madya, maka tidak perlu uji kompetensi. Dari 4B ke 4C sama-sama ahli madya, maka tidak perlu uji kompetensi. Nah, dari 4C ke 4D, nah ini dari ahli madya ke ahli utama, maka harus uji kompetensi. Nah, terakhir dari 4D ke 4E sama-sama ahli utama, jadi tidak perlu uji kompetensi. Oke, bisa dipahami? Kalau belum bisa dipahami, silahkan komen di kolom komentar. Nah, untuk yang angka kumulatif ini juga sering saya jelaskan di video-video saya terdahulu ya. 4A, 3A itu tidak dibutuhkan kredit, jadi dimulai dari 0 ya. Ke 3B ini cukup 50 ya. Kan kalau anggaplah predikat itu baik, maka tiap tahun itu mendapatkan 12,5. Itu kalau predikat kinerja baik, maka 12,5 nanti 4 tahun pas 50 bisa ke 3B. Itu kalau predikatnya tiap tahun baik. Kalau nanti sangat baik, nanti dapat bonus 50%, maka lebih cepat, mungkin bisa 3 tahun ya. Dan selanjutnya nanti ini silahkan untuk yang nge kredit, silahkan dicari video saya terdahulu ya. Saya jelaskan tentang angka kredit kumulatif yang dibutuhkan ketika naik pangkat. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.